Kisah ini bermula dari sebuah rumah sederhana di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di rumah itulah Pak Gatot tinggal bersama istrinya, Suprihatin, serta seorang putri bernama Diana Marcelinda. Sekilas, kehidupan mereka terlihat tenang. Pak Gatot dan Mbak Tin menjalani hari-hari seperti keluarga pada umumnya. Mereka membesarkan Diana dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, ada satu kenyataan yang selama bertahun-tahun disimpan rapat. Diana bukanlah anak kandung mereka. Bertahun-tahun sebelumnya, pasangan ini memutuskan mengadopsi seorang bayi dan merawatnya layaknya darah daging sendiri. Sejak saat itu, Diana tumbuh dalam lingkungan yang penuh perhatian, tanpa pernah mengetahui asal-usulnya. Pak Gatot dan Suprihatin sengaja menyimpan rahasia tersebut. Mereka berharap suatu hari nanti, ketika Diana telah cukup dewasa, kebenaran itu bisa disampaikan dengan cara yang tepat. Waktu pun berlalu. Diana tumbuh menjadi seorang gadis berusia 19 tahun. Parasnya yang menawan membuatnya menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Novian Jerry Saputra yang usianya terpaut sekitar 9 tahun lebih tua. Namun hubungan itu tidak mendapat restu dari Pak Gatot. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran sang ayah terhadap masa depan putrinya. Ia menilai Diana masih sangat muda dan masih memiliki banyak kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Pak Gatot juga mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga Novian yang dinilai belum stabil. Bagi seorang ayah, keputusan tersebut mungkin lahir dari rasa tanggung jawab untuk melindungi anaknya. Namun di sisi lain, Diana memandangnya dengan cara yang berbeda. Ia merasa pilihannya tidak dihargai. Di saat hubungan dengan sang ayah mulai dipenuhi perbedaan pendapat, sebuah kenyataan lain kembali mengguncang hidupnya. Di usia 19 tahun, Diana akhirnya mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Informasi yang selama ini disembunyikan keluarga menjadi pukulan besar bagi dirinya. Sejak saat itu, perasaannya mulai berubah. Berbagai emosi bercampur menjadi satu, dan hubungan yang sebelumnya sudah renggang dengan sang ayah perlahan semakin memburuk. Perasaan kecewa itu terus dipendam, dan tanpa disadari, benih konflik yang selama ini tersembunyi mulai berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Perasaan yang terus dipendam perlahan mengubah cara Diana memandang keluarganya. Sejak mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat, ia mengaku mulai merasa kecewa dan sulit menerima kenyataan tersebut. Di saat yang sama, hubungannya dengan sang ayah juga semakin renggang karena perbedaan pandangan mengenai hubungan asmaranya dengan Novian. Diana menilai ayahnya terlalu banyak mengatur kehidupannya. Sementara di sisi lain, Pak Gatot diyakini hanya ingin memastikan putrinya memiliki masa depan yang lebih baik. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat hubungan mereka semakin jauh dari hari ke hari. Di tengah kondisi tersebut, Diana semakin bergantung kepada Novian. Kepada pria itulah ia mencurahkan berbagai keluh kesah yang selama ini dipendam sendiri. Hingga akhirnya pada Sabtu 11 Juli 2026, keduanya bertemu untuk membicarakan sesuatu. Dalam pertemuan itu, Diana menyampaikan seluruh kekecewaan yang selama ini ia rasakan. Percakapan tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai sebuah rencana yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh keluarga mereka. Sejak saat itulah keduanya mulai menyusun langkah demi langkah yang nantinya akan dijalankan beberapa hari kemudian. Sementara itu di rumahnya, Pak Gatot sama sekali tidak menaruh curiga apapun. Ia masih menjalani aktivitas seperti biasa, meski kondisi kesehatannya saat itu sedang menurun akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Kondisi tersebut membuat fisiknya tidak sekuat sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Memasuki Selasa malam 14 Juli 2026, suasana mulai berubah. Hari itu Suprihatin pulang kerja seperti rutinitas biasanya. Namun sesampainya di rumah, ia dibuat bingung karena seluruh pintu dalam keadaan terkunci. Rumah tampak sepi, lampu menyala, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab saat namanya dipanggil. Telepon kepada sang suami pun tidak pernah tersambung. Karena hari sudah larut dan tubuhnya sangat lelah setelah bekerja, Mbak Tin akhirnya memutuskan menginap di rumah kerabat yang masih berada di desa yang sama. Sepanjang malam, rasa cemas terus menghantuinya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin sang suami sedang memiliki keperluan mendadak. Namun jauh di dalam hatinya, ada firasat bahwa sesuatu sedang terjadi. Keesokan paginya, kekhawatiran itu semakin besar. Pak Gatot belum juga pulang, tidak ada pesan, tidak ada kabar.
dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Keluarga serta warga sekitar mulai ikut membantu mencari informasi. Mereka merasa heran karena Pak Gatot dikenal sebagai pribadi yang selalu memberi kabar apabila hendak bepergian. Situasi ini benar-benar berbeda dari biasanya. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mbak Tin kemudian melapor kepada perangkat desa. Keluarga bahkan berencana meneruskan laporan tersebut ke pihak kepolisian. Namun sebelum laporan resmi dibuat, kembali muncul kabar yang beredar di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa Pak Gatot terlihat berada di Jombang. Ada pula yang menyebut dirinya sedang menuju ke Malang. Meski belum dapat dipastikan kebenarannya, informasi itu sempat membuat keluarga menunda pelaporan resmi. Mereka berharap Pak Gatot benar-benar sedang berada di luar kota dan akan segera kembali. Sayangnya, harapan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Justru pada Rabu pagi 15 Juli 2026, Diana mengusulkan kepada ibunya untuk mencari Pak Gatot ke arah Malang. Mereka berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing. Namun di tengah perjalanan, keduanya justru terpisah. Diana tidak lagi terlihat, sementara Mbak Tin akhirnya memutuskan kembali ke Nganjuk dengan perasaan yang semakin dipenuhi tanda tanya. Saat itu, tak seorang pun menyadari bahwa jawaban atas hilangnya Pak Gatot sebenarnya berada sangat dekat. Sebuah kenyataan yang beberapa jam kemudian akan mengubah semuanya. Setelah kembali dari pencarian yang tidak membuahkan hasil, kecemasan keluarga dan warga sekitar semakin memuncak. Sudah lebih dari 1 hari Pak Gatot tidak diketahui keberadaannya. Dan yang paling mengherankan, tidak seorang pun yang benar-benar melihat kemana ia pergi. Bagi warga yang mengenalnya, keadaan ini terasa sangat janggal. Pak Gatot dikenal sebagai sosok yang ramah dan terbiasa memberitahu keluarga ataupun tetangga jika hendak bepergian. Karena itulah, hilangnya beliau tanpa jejak meninggalkan banyak pertanyaan. Siang itu, beberapa warga yang merasa prihatin memutuskan untuk melakukan pencarian sekali lagi. Kali ini mereka memilih memeriksa rumah Pak Gatot dengan lebih teliti, berharap menemukan petunjuk yang sebelumnya terlewat. Sesampainya di lokasi, mereka bertemu dengan adik ipar Pak Gatot yang memang sedang berada di rumah untuk membantu keluarga sejak kabar kehilangan itu tersebar. Bersama-sama mereka mulai memeriksa setiap sudut rumah, mulai dari ruang tamu, kamar, dapur, hingga bagian belakang rumah. Semuanya tampak seperti biasa. Namun, ketika salah seorang warga melewati area kamar mandi, perhatiannya tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Di lantai, terlihat bekas noda berwarna merah yang menimbulkan tanda tanya. Penemuan itu membuat suasana berubah seketika. Warga tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tetapi mereka merasa ada sesuatu yang perlu ditelusuri lebih jauh. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan ke halaman depan, belakang, hingga sisi samping rumah. Dan di sanalah mereka menemukan sesuatu yang membuat rasa curiga semakin kuat. Di dekat dinding rumah terdapat gundukan tanah yang tampak masih baru. Di atasnya tersusun beberapa genteng. Sementara di bagian atasnya terlihat tanaman pisang yang seolah sengaja diletakkan di lokasi tersebut. Sekilas memang tampak biasa. Namun bagi warga yang setiap hari melihat kondisi pekarangan itu, susunan tersebut terasa tidak wajar. Apalagi ketika mereka mendekat, mulai tercium aroma yang membuat suasana semakin mencekam. Menyadari situasi tersebut, warga memilih tidak mengambil tindakan sendiri. Mereka segera melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian agar proses pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur. Tak lama kemudian, aparat kepolisian tiba di lokasi. Area rumah langsung diamankan agar tidak mengganggu proses penyelidikan. Setelah melakukan pemeriksaan awal, petugas memutuskan melakukan penggalian pada gundukan tanah yang sebelumnya dilaporkan warga. Semua yang berada di sekitar lokasi hanya bisa menunggu dengan penuh harap sekaligus cemas. Beberapa saat kemudian, kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. Di dalam galian tersebut, petugas menemukan jasad yang kemudian dipastikan merupakan Pak Gatot Triwahyu Widodo. Suasana lokasi mendadak dipenuhi kesedihan. Keluarga yang sebelumnya masih berharap Pak Gatot dapat ditemukan dalam keadaan selamat harus menerima kenyataan yang begitu pahit. Bagi Mbak Tin, kabar itu menjadi pukulan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Beberapa hari sebelumnya, ia masih sempat bertemu dan berbincang dengan sang suami sebelum berangkat kerja. Tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa pertemuan itu menjadi yang terakhir. Setelah proses evakuasi selesai, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai bagian dari penyelidikan. Sementara itu, tim penyidik mulai mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi.
Salah satu keterangan yang kemudian menjadi perhatian datang dari seorang warga. Ia mengaku sempat mendengar suara seseorang meminta pertolongan dari arah rumah Pak Gatot beberapa hari sebelumnya. Namun karena suara tersebut tidak berlangsung lama dan ia mengira itu adalah urusan pribadi keluarga, saksi memilih tidak mendatangi rumah tersebut. Informasi lain yang juga menarik perhatian penyidik adalah keterangan beberapa warga yang menyebutkan bahwa pada hari itu Pak Gatot diketahui berada di rumah bersama Diana dan kekasihnya, Novian. Sejak saat itu, arah penyelidikan mulai mengerucut. Terlebih lagi, setelah kabar penemuan jasad Pak Gatot tersebar, Diana dan Novian justru tidak lagi diketahui keberadaannya. Keduanya menghilang tanpa memberikan penjelasan. Bagi penyidik, keadaan tersebut menjadi petunjuk penting yang harus segera ditindaklanjuti. Tim kemudian bergerak cepat melakukan pelacakan terhadap keberadaan keduanya. Waktu menjadi faktor yang sangat menentukan, karena semakin lama pencarian dilakukan, semakin besar pula kemungkinan keduanya berpindah tempat. Kurang dari 1 hari setelah proses pencarian dilakukan secara intensif, tim kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan Diana serta Novian di wilayah Sidoarjo. Keduanya kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari rangkaian pemeriksaan itulah, penyidik mulai menyusun kronologi berdasarkan keterangan para tersangka, hasil olah tempat kejadian, serta berbagai bukti yang telah dikumpulkan. Menurut hasil penyidikan, konflik yang selama ini terjadi di dalam keluarga diduga menjadi latar belakang utama peristiwa tersebut. Diana mengaku telah lama menyimpan kekecewaan terhadap ayah angkatnya. Ia juga mengaku sulit menerima kenyataan setelah mengetahui statusnya sebagai anak adopsi. Di sisi lain, hubungan asmaranya dengan Novian yang tidak mendapat restu semakin memperkeruh keadaan. Sementara itu, Novian disebut ikut terlibat setelah menyetujui ajakan Diana. Penyidik juga mengungkap bahwa faktor kesulitan ekonomi diduga ikut mempengaruhi keputusan yang diambil saat itu. Beberapa hari sebelum kejadian, keduanya diduga telah menyusun sebuah rencana. Ketika kesempatan itu datang, rencana tersebut kemudian dijalankan di dalam rumah saat hanya ada mereka dan Pak Gatot. Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa itu berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Setelah semuanya terjadi, lokasi kemudian berusaha dibersihkan untuk menghilangkan jejak. Tubuh korban selanjutnya dipindahkan dan disembunyikan di area perkarangan rumah. Penyidik menduga setelah itu rumah sengaja dikunci agar tidak ada seorang pun yang dapat masuk maupun mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Keesokan harinya, Diana bahkan mengajak ibunya mencari Pak Gatot ke luar daerah. Langkah tersebut diduga menjadi bagian dari upaya untuk mengalihkan perhatian agar keberadaan korban tidak segera diketahui. Namun rencana itu akhirnya gagal. Kecurigaan warga, ketelitian saat melakukan pencarian, serta respons cepat aparat kepolisian membuat fakta yang sebenarnya akhirnya terungkap. Kasus ini pun menjadi perhatian luas masyarakat. Banyak yang merasa prihatin karena peristiwa tersebut melibatkan orang-orang yang selama ini hidup dalam satu keluarga. Perjalanan panjang Pak Gatot dalam membesarkan Diana sejak masih bayi membuat kisah ini terasa semakin menyentuh bagi banyak orang. Hingga kini, proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Semoga seluruh proses tersebut dapat mengungkap fakta secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Dan semoga almarhum Pak Gatot mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi cobaan ini.